Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat datang di channel Fun Fact History. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tokoh-tokoh sejarah dalam Islam yang jarang diketahui orang. Sebelum lanjut, support channel kami dengan tekan tombol subscribe. Sudah? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasannya. Orang pertama bernama lengkap Abu Uthman Amr ibnu Bahr al-Kinani al-Fuqaimi al-Basri, tapi ia lebih dikenal sebagai Al-Jahiz, yang artinya yang matanya menonjol. Hal ini merujuk pada kondisi fisiknya. Lahir sekitar tahun 781 Masehi di Basra, Irak. Al-Jahiz berasal dari keluarga sederhana. Meski miskin, semangatnya untuk belajar luar biasa. Ia menghabiskan waktu di masjid-masjid dan pasar-pasar, mendengarkan diskusi filsafat, teologi, dan ilmu pengetahuan. Karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Hayawan atau buku tentang hewan, sebuah ensiklopedia zoologi yang menggabungkan ilmu pengetahuan, cerita, dan observasi terhadap perilaku hewan. Menariknya, dalam buku itu ia sudah menyinggung konsep adaptasi lingkungan dan seleksi alam. Ide yang baru dikenal luas lebih dari 1000 tahun kemudian melalui Charles Darwin. Selain itu, Al-Jahiz juga menulis tentang ekonomi, politik, sosiologi, dan bahkan teori komunikasi. Ia dikenal karena gaya tulisannya yang hidup, humoris, dan kritis. Kematiannya juga unik loh teman-teman. Konon, ia meninggal ketika rak buku besar di rumahnya roboh dan menimpanya. Sebuah akhir tragis tapi ironis bagi seorang pencinta buku sejati. Tokoh Islam selanjutnya adalah seorang wanita yang bernama Fatimah al-Fihri. Dia adalah seorang wanita muslim dari abad ke-9 yang lahir di Qairawan, Tunisia, dan kemudian menetap di Fez, Maroko. Ia hidup pada masa keemasan Islam dan berasal dari keluarga kaya dan terpelajar. Ketika ayah dan suaminya wafat, Fatimah mewarisi harta cukup besar. Namun, alih-alih menggunakannya untuk kepentingan pribadi, ia memilih membangun masjid dan Universitas Al-Qarawiyyin pada tahun 859 Masehi. Universitas ini tercatat oleh UNESCO dan banyak sejarawan dunia bilang universitas ini sebagai universitas tertua di dunia yang masih beroperasi hingga kini. Al-Qarawiyyin bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat ilmu pengetahuan, tempat para ulama, filsuf, matematikawan, dan ilmuwan dari berbagai belahan dunia belajar dan mengajar. Yang luar biasa, Fatimah melakukan puasa setiap hari selama pembangunan universitas itu sebagai bentuk ibadah dan ketekunan. Masya Allah, Papa. Abbas ibnu Firnas, pelopor ilmu penerbangan. Tokoh selanjutnya adalah bernama lengkap Abbas ibnu Firnas, lahir 810 sampai 887 Masehi. Beliau adalah seorang ilmuwan, penemu, insinyur, penyair, dan filsuf dari Andalusia atau Spanyol Muslim. Ia hidup di era kekhalifahan Umayyah di Cordoba dan sangat tertarik pada mekanika dan eksperimentasi ilmiah. Pada usia 65 tahun, Abbas ibnu Firnas membuat alat terbang mirip sayap burung dari kain sutra dan kayu ringan, lalu terbang dari menara tinggi di Cordoba. Ia benar-benar terbang dalam waktu singkat di udara sebelum akhirnya jatuh dan mengalami luka ringan.
Ia kemudian menyadari bahwa ia lupa memperhitungkan alat pendaratan yang membuat eksperimennya gagal mendarat dengan sempurna. Tapi tetap, ia adalah pelopor dalam sejarah penerbangan dan menginspirasi penemu-penemu setelahnya. Dia juga menciptakan jam air, lensa transparan, serta model langit-langit kubah dengan desain bintang-bintang. Tokoh selanjutnya dari dunia optik, teman-teman. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Hasan Ibnu Al-Haytham. Lahir 965 sampai 1040 Masehi di Basra, Irak, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di Mesir. Ia adalah ilmuwan jenius dalam bidang fisika, matematika, astronomi, dan optik. Apa yang ia ciptakan? Ibnu Al-Haytham adalah orang pertama yang membuktikan secara ilmiah bahwa penglihatan terjadi karena cahaya memantul dari objek ke mata, bukan karena mata yang memancarkan cahaya. Penemuannya yang paling terkenal, yang pertama adalah kamera obskura. Ia menjelaskan bagaimana gambar terbentuk melalui lubang kecil di ruang gelap. Yang kedua, dia menerapkan hukum pembiasan cahaya dan eksperimen tentang bayangan, cermin, dan lensa. Ketiga, ia juga menulis kitab Al-Manazir atau buku optik yang menjadi rujukan penting selama berabad-abad di Eropa, terutama dalam era kebangkitan ilmu pengetahuan. Jadi bisa dibilang, kamera, teleskop, dan mikroskop hari ini ada berkat dasar-dasar optika yang ia bangun. Gimana pendapat kalian, teman-teman? Next. Tokoh berikutnya berasal dari dunia astronomi, teman-teman. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Jabir Ibn Sinan Al-Batani, lahir 858 sampai 929 Masehi, seorang astronom, matematikawan, dan insinyur dari Haran, sekarang wilayah Turki Suriah. Al-Batani adalah penyusun tabel astronomi paling akurat pada zamannya. Ia membuat perhitungan sangat presisi tentang: yang pertama, dia menghitung panjang tahun matahari itu sekitar 365 hari, 5 jam, 46 menit, 24 detik, hanya meleset beberapa menit dari perhitungan modern. Selanjutnya, ia juga menghitung gerak matahari, bulan, dan planet. Perhitungan waktu sholat dan arah kiblat berdasarkan posisi bintang. Ia juga yang memperkenalkan penggunaan trigonometri dalam astronomi, menggantikan metode geometri Yunani yang lama. Rumus-rumus sinus, kosinus, dan tangen yang kita pelajari hari ini, Al-Batani sudah pakai sejak abad ke-9. Copernicus bahkan mengutip Al-Batani dalam karyanya De Revolutionibus. Kita bahas tokoh yang terakhir nih, teman-teman. Dia berasal dari dunia mesin, bernama lengkap Badi Az-Zaman Abu Al-Iz Ismail Ibnu Al-Razzaz Al-Jazari, lahir 1136 sampai 1201 Masehi, berasal dari Diyarbakir, sekarang wilayah Turki. Ia adalah insinyur, penemu, dan ahli mekanika yang bekerja sebagai kepala teknisi di Istana Artukid. Karya utamanya adalah Kitab Fi Ma'rifat Al-Hiyal Al-Handasiyah. Itu sebuah buku pengetahuan tentang alat mekanik canggih. Apa yang saja yang dia ciptakan? Kita bahas satu-satu ya. Teman-teman, Al-Jazari merancang lebih dari 50 jenis mesin inovatif. Di antaranya, pertama, mesin air otomatis, pompa, kincir, alat angkut air. Kedua, jam air dan jam lilin otomatis dengan figur bergerak. Ketiga yang paling keren nih teman-teman, robot pelayan otomatis yang bisa menyajikan minuman. Ini seperti versi awal robotika. Dia juga merancang kunci kombinasi dan sistem pengaman, serta engkol dan piston, sebuah komponen penting dalam mesin pembakaran modern.
Alat-alat tadi itu bukan hanya berfungsi, tapi juga dihias dengan sangat indah, menunjukkan kombinasi sains dan seni. Karena karyanya itu, banyak insinyur Eropa di abad pertengahan menjadi terinspirasi. Dan bahkan buku-bukunya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa agar ilmu dalam buku tersebut bisa digunakan dalam perkembangan dan rekayasa mekanika. Sampai sekarang ini, teman-teman. Nah, itu tadi tokoh-tokoh sejarah Islam yang jarang diketahui. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Apakah kalian sudah mengetahuinya atau belum? Coba komen kritik dan sarannya ya, teman. Untuk kemajuan channel ini, saya author Fun Fact Channel. Undur diri. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.